Dari terkait pendekatan ada 3, yaitu pendekatan saintifik, pendekatan TPSCK, dan pendekatan STEM. Di minggu lalu kita sudah mempelajari terkait analisis pembelajaran di sekolah dasar, analisis tren pembelajaran di sekolah dasar, dan yang kedua itu ada kurikulum di sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan memulai materi pendekatan saintifik. Ada yang tahu pendekatan saintifik apa? Bisa tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya, Hesti silakan. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan atau yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data. Ya, ada yang lain? Beri tepuk tangan untuk Hesti. Ya, benar ya tadi pendekatan saintifik itu adalah atau scientific approach adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah ilmuwan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, lalu kemudian mengkomunikasikan. Selanjutnya, ada yang tahu terkait tujuan pendekatan saintifik? Di sini ya, ada yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir khas peserta didik. Yang kedua, membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan sesuatu secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan sesuatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam, mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, ada yang mengetahui terkait tiga ranah pembelajaran? Ya, Tiffany? Afektif, komotorik, kognitif. Ya, ada 3 ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tiffany. Ada ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, di sini untuk proses pembelajaran itu tadi sudah disebutkan oleh Tiffany. Nah, hasil belajar ini melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan yang 3 tadi. Ada kognitif, psikomotor, dan afektif yang saling terintegrasi. Untuk langkah-langkah pembelajaran saintifik ada 5. Ada yang tahu? Iya ya. Silakan. Yang pertama ada mengamati, menanya, mencoba atau mencoba informasi, lalu ada mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk rekan kita ya. Jadi ada 5 ya di sini. Mungkin di pendekatan pembelajaran saintifik ini mungkin kalian di mata kuliah lain sudah belajar ya dan sudah membuat RPP ya terkait langkah pembelajaran saintifik. Nah, di pendekatan ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Itu ada 5 tadi yang disebutkan oleh Ian. Ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalah, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini yang mengamati kegiatan belajarnya ada membaca, mendengar, menyimak, melihat. Dan untuk kompetensi yang dikembangkan yaitu ada melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Dan untuk yang kedua, untuk menanya, ada yang mengetahui untuk contoh kegiatan belajar dan kompetensi yang dikembangkan? Yang menanya, boleh? Ya, awak? Kegiatan belajarnya itu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi. Ya, untuk kompetensi yang dikembangkan? Kompetensi yang dikembangkan itu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk duduk cerdas dan belajar bertanya-tanya. Iya, benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk awak. Ya, tadi sudah. Untuk yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Yang pertama itu ada melakukan eksperimen. Yang kedua membaca sumber lain selain buku, selain teks, bisa dari internet ya. Lalu ada mengamati objek atau kejadian. Yang keempat itu salah ya, poin aktivitas. Dan yang kelima ada wawancara dengan narasumber. Selanjutnya itu ada kompetensi yang dikembangkan, ada pengembangan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, lalu kemampuan berkomunikasi, dan menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi. Selanjutnya itu ada mengasosiasi atau menalar. Di sini kegiatan belajarnya mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan eksperimen,
Kompetensi yang dikembangkan ada sikap jujur sama seperti tadi, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada mengkomunikasikan ya. Di sini kegiatan belajarnya menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan dari berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Selanjutnya, kompetensi yang dikembangkan itu sama seperti tadi, mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Baik, selanjutnya kita ke materi STEM ya. Pendekatan STEM. Ya. Kita lanjut ke pendekatan STEM. Untuk pendekatan saintifik tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, kita lanjut ke pendekatan STEM. Apa kepanjangan dari STEM? Ada yang tahu? Ya, Devika? STEM kebanyakan dari Science, Technology, Engineering, dan Math. Ya, jadi ada 4 ya, apa saja tadi? Science, Technology, Engineering, dan dan Math. Apa yang dimaksud dengan STEM? Boleh, di tangan? Ya, Devika lagi. STEM adalah metadisiplin di tingkat sekolah di mana pendidik sains, teknologi dan teknik dan matematika mengajar secara terpadu dan masing-masing. Materi disiplin tidak dibagi-bagi tetapi ditangani dan diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang dinamis. Oke, benar ya. Jadi di situ STEM itu adalah metadisiplin di tingkat sekolah di mana pendidik sains, teknologi, teknik dan matematika mengajar secara terpadu. Dan masing-masing materi disiplin ini tidak dibagi tetapi ditangani dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang dinamis. Jadi pengajarnya itu menggunakan metode STEM ini, keempatnya masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini sainsnya kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Untuk teknologinya di situ ada inovasi-inovasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Engineeringnya pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain mesin, peralatan dan sistem yang bermanfaat bagi manusia. Dan untuk matematiknya itu ilmu tentang pola-pola dan hubungan tentang pengukuran matematika. Ya. Ada yang ingin nah, pendekatan STEM ini sudah sangat populer ya di dunia seperti di negara Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Australia, Finlandia, dan Singapura. Ada yang ingin ditanyakan terkait STEM? Terkait STEM? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Priscil boleh gantian ya awal. Mengapa pendekatan STEM ini penting diterapkan oleh pendidik? Pendekatan STEM penting Diterapkan oleh pendidik. Ya, yang pertama di sini ada di slide ya. Yang pertama itu berkontribusi untuk kemajuan teknologi. Yang kedua meningkatkan daya saing global. Yang ketiga menumbuhkan rasa ingin pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat ada transformasi proses pendidikan. Yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih untuk Priscil pertanyaannya. Beri tepuk tangan untuk Priscil. Selanjutnya, nah di sini ada pendekatan STEM. Pendekatan STEM ini tujuannya untuk membuat peserta didik menjadi aktif, inovatif, produktif, dan kreatif. Jadi keempat ini untuk menjadikan peserta didik aktif, produktif, inovatif, dan kreatif. Dan untuk langkah-langkah pembelajaran STEM nanti rekan-rekan akan dibagi kelompok untuk membuat RPP yang memuat pendekatan STEM. Ini ada reflection, ada research, ada discovery, ada application, dan communication. Jadi ada 5 ya pendekatan dan ini harus masuk ke dalam RPP. Nah, di sini ada STEM approach, itu ada critical thinking, creativity, kolaborasi, dan communication. Ada 4. Ya, ada yang ingin ditanyakan terkait pendekatan STEM? Cukup, kita lanjut ya ke pendekatan TPACK.
pendekatan TPACK. Ya, kita lanjut. Ada yang tahu kepanjangan dari TPACK? Ya, Tiffany? Teknologikal, pedagogikal, konten, knowledge. Ada 4 ya, benar ya. Diulang dulu untuk Tiffany. Ada teknologikal, pedagogikal, konten, knowledge. Apa itu TPACK? Ya, Cima? Pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Iya, TPACK. Beri tepuk tangan dulu untuk Cima. Nah, di situ pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Nah, di sini ada komponen TPACK, yaitu ada teknologi knowledge atau TK. Lalu ada content knowledge, CK, pedagogical knowledge, PK, lalu ada technological pedagogical knowledge, TPK, lalu ada technological content knowledge, TCK, dan pedagogical content knowledge, TCK. Nah, nanti ini komponen ini masuk ke dalam RPP. Boleh TPK-nya saja, boleh TK-nya saja, atau TCK-nya saja, PK-nya juga boleh, atau CK-nya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, ada 3 ya. Yakina yang belum ya. Apakah ketiga komponen tersebut bisa dilepaskan satu sama lain? Ini bisa dilepaskan atau tidak? Ada yang ingin menjawab dari rekan-rekan? Ya, tidak bisa ya. Ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kenapa? Kehadiran teknologi ini mampu berkolaborasi dengan materi pedagogikal dari pendidik. Nah, di sini menggunakan teknologi itu untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik, sejalan dengan konsep pendekatan pendidikan abad 21, yaitu menuntut pendidik untuk mahir dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ya, kita lanjut ya. Mengapa TPACK penting diterapkan dalam pembelajaran? Di sini karena pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajaran. Jadi sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan efektif dan efisien. Ya, selanjutnya di sini ada 7 unsur TPACK, yaitu yang pertama ada pedagogical knowledge, yang berisi pengetahuan yang harus dikuasai pendidik dalam pembelajaran, misalnya metode pembelajaran ya, pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, penilaian kegiatan peserta didik, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada content knowledge, yaitu penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan atau substansi pembelajarannya. Selanjutnya ada teknologi knowledge, yaitu pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi ini bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data peserta didik, serta penunjang produktivitas pendidik. Selanjutnya ada pedagogical content knowledge. Nah, PCK ini lebih berfokus pada proses pembelajarannya yang nantinya akan dipilih pendidik, seperti materi yang akan diajarkan, lalu memuat metode dan model pembelajarannya. Selanjutnya itu ada technological content knowledge. Nah, ini pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Artinya seberapa besar pengaruh teknologi pada perkembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Yang keenam ada technological pedagogical knowledge, yaitu TPK, merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Melalui TPK ini bisa memahami kelebihan dan kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi. Selanjutnya, di sini ada technological pedagogical knowledge. Nah, TPACK ini merupakan integrasi antara ketiga komponen tadi, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Nah, di era serba teknologi ini, pada saat pandemi kemarin ya, guru-guru diharuskan untuk bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan mengharuskan guru-guru menggunakan platform pendidikan ya. Jadi sekarang guru juga dan siswa dituntut untuk menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada TPACK dalam pembelajaran. Di sini contohnya ada mata pelajaran IPA.
Nah, di sini materinya ekosistem. Nanti di RPP-nya kalian bisa memasukkan misalnya di aspek TK-nya pendidik menggunakan metode wisata virtual di kebun binatang, lalu aspek CK-nya pendidik meminta peserta didik untuk mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem yang ada di kebun binatang, lalu untuk aspek TK-nya ada pendidik memutar video tur ke kebun binatang. Ada